4 Bu. Loh, kenapa kok 4? 4 kan pasti karena kayak sedih banget gitu. Iya Bu, ini apa namanya, keadaan kesehatan lagi sedih, lagi nggak mood, lagi galau. Tadi datangnya pakai mesinnya motor atau mobil aja? Motor Bu. Tadi kejebak macet atau enggak? Agak menjebak sih Bu. Kejebaknya tuh pas mesinnya mau jemput kamu atau ketika kamu di perjalanan? Lagi di perjalanan, kayak itu nggak bisa pengarahnya, kayaknya udah macet Bu. Nah, kira-kira hari ini nanti udah sarapan belum? Udah. Udah sarapan. Kalau udah sarapan kan ya biar bisa fokus gitu loh ketika konseling hari ini. Nah dia sarapannya pakai apa ya? Kayak nasi goreng gitu. Masak sendiri atau beli? Sendiri. Nah dia berarti jago masak ya? Nggak jatuh sih Bu, tapi kalau nasi goreng itu bisa. Gampang gitu ya buat yang nasi goreng. Nah sekarang kan kita akan mulai konselingnya. Nah sebelum kita mulai konseling, kira-kira Nadia datang konseling kepada saya itu karena keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Ada keinginan sendiri. Syukurlah kalau ada keinginan dari sendiri kan, biar ketika sesi konselingnya berjalan kan bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, dan konseling itu ada 3 asas. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Nah, ketika Nadia bercerita dengan saya itu harus sangat-sangat terbuka ya. Ketika saya mengatasi masalahnya Nadia itu saya dengan mudah gitu. Nah, dan yang kedua itu adalah asas kerahasiaan. Ketika Nadia bercerita dengan saya, nah rahasia Nadia itu yang tahu cuma saya dan Nadia saja. Nah, yang terakhir itu adalah asas kesukarelaan. Nah, Nadia datang ke sini karena keinginan sendiri dan tanpa paksaan, biar sesi konselingnya bisa berjalan dengan lancar. Nadia, gimana kabar kuliah kamu akhir-akhir ini? Aku baik sih Bu, cuman agak malas gitu ke kuliahnya belakangan ini sih ya. Oh gitu. Kalau ibu boleh tahu, apa yang membuat kamu kayak males gitu datang ke kampus? Soalnya aku tuh gak nyaman di kampus Bu, teman-teman tuh sering ngatain aku soal badan gitu loh Bu. Maksud kamu tuh kayak mereka tuh melakukan body shaming gitu sama kamu ya? Iya, mereka tuh suka bilang aku dan jalanku juga aneh kata mereka. Siapa yang biasanya mengatakan hal seperti itu? Ada 3 teman sekolahku Bu, mereka tuh sering bercanda dan buat itu tuh menyakitkan kata-kata itu. Bisa kamu ceritakan lebih jauh Nadia tentang apa yang kamu rasakan ketika teman-teman kamu tuh mengatakan hal itu? Awalnya tuh aku cuma diam, tapi lama-lama aku merasa malu dan minder. Aku jadi nggak mau ikut kegiatan-kegiatan di kampus. Sebetulnya kamu kayak merasa kecewa gitu ya, dan terluka karena perkataan dari teman-teman kamu. Iya Bu, aku tuh kecewa banget. Rasanya mereka tuh nggak ngerti perasaanku. Lalu apa yang kamu pernah coba membicarakan hal itu dengan orang tua kamu atau dengan dosen kamu? Belum Bu, aku tuh takut mereka anggap aku lebay kalau aku cerita ke mereka. Bisa kamu ceritakan lebih dalam apa yang membuat kamu memilih dia selama ini? Karena aku takut kalau dikatain aku parah, jadi aku lebih baik menjauh aja. Jadi dengan menjauh kamu merasa lebih aman, tapi di sisi lain ya kamu kehilangan semangat untuk sekolah, untuk berangkat kuliah gitu. Iya Bu, aku tuh jadi nggak punya teman juga sekarang, lebih mereka sekarang ini. Kalau kamu bisa mengulang kejadian itu, apa yang kira-kira akan kamu lakukan dengan cara yang berbeda gitu? Mungkin aku akan berani bilang kalau aku nggak suka dikatain begitu Ibu. Itu pilihan yang bagus. Kalau seandainya hal itu terjadi lagi, apa yang
tidak merasa sedih gitu kamu? Mungkin aku bisa cerita ke dosen atau ke ibuku juga, orang tuaku. Bagus sekali sih Nadia. Jadi langkah pertama yang ingin kamu ambil apa? Aku mau coba berani ngomong kalau mereka mulai mengejek aku lagi, dan aku juga akan mulai ikut kegiatan kampus, kegiatan eksternalnya, internalnya gitu. Ibu dukung sih keputusan kamu itu. Nanti ibu juga bisa bantu bicara dengan dosen kamu supaya bisa mendukung kamu menjadi lebih semangat gitu kuliahnya. Ibu dukung sih keputusan kamu itu. Nanti ibu juga bisa bantu kamu bicara dengan dosen kamu dan teman-teman kamu. Ya, kamu tidak bisa semangat lagi untuk berkata. Merasa sedih lagi, kayak merasa apa ya, hati kamu tuh hancur, kayak kamu merasa gak berharga, kamu bisa melakukan dua hal. Yang pertama kayak ketika kamu emosi banget, ketika teman kamu menghina kamu atau apa ya, menghina kamu gitu, kamu coba tarik nafas, habis itu keluarkan dari mulut. Nah, coba sekarang aku dulu. Nah, yang kedua itu ada butterfly hug. Butterfly hug itu kayak tangan kamu kan ini, coba ikutin saya. Nah, bisa taruh di sini. Nah, ketika kamu di sini, ketika kamu merasa kayak hancur atau kamu merasa agak berharga, kamu bisa ke diri kamu dengan kata-kata yang bisa menyemangati kamu. Ketika saya ya, nanti ketika saya katakan, kamu bisa lakukan di rumah ketika kamu merasa sedih atau merasa gak berharga. Kayak kata-kata yang biasanya membuat ibu semangat ya. Diri saya itu berharga, diri saya itu hebat, dan orang lain tidak memiliki apa yang saya miliki dan apa yang bisa saya capai saat ini. Nah, ketika kamu bisa melakukan itu, hati kamu tuh merasa lega dan beban apa yang ada di dalam hati kamu dan pikiran kamu itu bisa berkurang. Nah, dengan itu, ketika beberapa hari setelah mengenali, kalau bisa kamu mencatat 3 hal positif tentang diri kamu. Apakah Nadia bisa? Bisa. Baik. Kalau Nadia bisa melakukan apa yang ditugaskan, semoga Nadia bisa menjadi lebih baik dan lebih tenang gitu. Nah, jadi hari ini kita sudah bicara banyak hal tentang perasaan kamu dengan rencana yang akan kamu ambil. Gimana perasaan kamu setelah bercerita dan setelah melakukan konseling hari ini? Rasanya agak lega itu, aku merasa didengar. Ibu senang sih mendengarnya. Kamu anak yang kuat. Kita akan bertemu lagi minggu depan melihat perkembangan kamu hari ini. Kira-kira hari apa yang Nadia bisa berkonseling dengan saya? Apakah kayak sama aja kayak seperti hari ini Selasa? Sama baik ya Bu, terima kasih banyak atas udah mendengarin cerita saya hari ini. Terima kasih banyak ya Ibu Ahmad. Saya izin pamit ya Bu. Iya, sudah.